Bisa dijelaskan sebenarnya dana bergulir itu apa sih? Yang penting dipahami adalah dana bergulir adalah pinjaman. Banyak juga kemudahan-kemudahan yang memang untuk membantu koperasi dan UMKM begitu maksudnya, Iya. Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ridi, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat ya. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tapi tetap harus diingat selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Wah, senang sekali saya Widi Dwinanda dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan nih Sobat Ridi, tentunya di Ridi Podcast, Room for Incubation Development over Internet, yang akan memberikan informasi dan edukasi untuk pengembangan usaha Anda Sobat Ridi. Dan di episode kita kali ini, kita akan membahas mengenai akses pinjaman dan pembiayaan dana bergulir untuk koperasi dan UMKM dari segala bentuk tantangan dan juga rintangannya. Tentunya saya tidak sendiri untuk membahas tema yang sangat menarik kali ini. Sudah hadir Bapak Ahmad Nizar ST selaku Direktur Keuangan LPDBK UMKM. Halo Pak Nizar, apa kabar? Baik, Mbak Widi. Semangat terus? Semangat terus. Sehat terus. Alhamdulillah. Wah, ini juga tentunya dapat menyehatkan usaha Anda Sobat Ridi kalau ada Bapak Nizar di sini, karena memberikan informasi yang benar-benar bermanfaat bagi Anda semua. Ada embel-embelnya keuangan. Betul, keuangan apakah begitu ya? Akan ada pencerahan dari Pak Nizar nih. Iya. Tapi Pak Nizar, sebelum kita membahas lebih detail mengenai pembiayaan atau pinjaman, ini mungkin bisa dijelaskan juga ya, karena kita ketahui bahwa LPDB KUMKM ini saat ini bergerak untuk pengelolaan dana bergulir. Nah, bisa dijelaskan sebenarnya dana bergulir itu apa sih? Jadi begini, Pak Widi. Jadi dana bergulir itu adalah dana yang disediakan pemerintah untuk mengembangkan koperasi di Indonesia. Kemudian pertanyaan, kenapa sih dinamakan dana bergulir gitu ya? Dana bergulir memang ke bola bergulir. Betul. Gitu ya. Nah, jadi dana bergulir itu kemudiannya secara sederhana kira-kira seperti ini. Ketika LPDB menyalurkan dana bergulir kepada koperasi, kemudian koperasinya mengembalikan ke LPDB, nanti kita akan salurkan kembali ke koperasi yang lain, maka namanya bergulir. Dan bergulir terus ya. Disalurkan, dikembalikan, disalurkan, dikembalikan. Maka secara sederhana namanya dana bergulir. Tapi yang paling penting ketika kita bicara dana bergulir, orang biasa bilang, kalau program pemerintah berarti gratis dong. Hibah dong, bantuan dong, hore gitu. Enggak ya? Enggak gitu. Dana bergulir ini pinjaman. Jadi ketika pinjaman harus mengembalikan. Itu yang paling penting dipahami adalah dana bergulir adalah pinjaman. Gitu. Jadi wajib dikembalikan. Tapi tentunya ada keistimewaan dari dana bergulir yang dikelola ini kan. Ya. Berarti banyak juga kemudahan-kemudahan yang memang untuk membantu koperasi dan UMKM begitu maksudnya. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, dana bergulir ini dimulai sebetulnya kalau kita ingat dulu tahun 97-98 ya. Kalau kita ingat dulu ada krisis moneter. Ya. Kemudian ada banyak program pemerintah. Kalau kita kembali ingat dulu ada namanya PKPS BBM, program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak, dulu namanya PKPS BBM. Nah, dulu dana bergulir ini disalurkan oleh Kementerian Koperasi. Ada juga dari kementerian lain juga ada ya. Jadi dari tahun 2000 sampai 2007 itu disalurkan melalui Kementerian Koperasi. Nah, LPDB itu mulai dibentuk tahun 2006. Mulai dibentuk tahun 2006 karena memang menurut Undang-Undang Keuangan Negara, kementerian tidak boleh lagi menyalurkan dana kepada masyarakat. Kemudian dibentuklah namanya BLU LPDB, dan LPDB mulai menyalurkan dari tahun 2008 sampai dengan saat ini. Oke, itu kan sejarah itunya. Dari 2008 hingga saat ini tentunya ada progres dari realisasi penyaluran dana ini begitu ya Pak. Seperti apa sih, atau mungkin sudah ada pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan begitu? Kalau kita lihat datanya ya, dari tahun 2008 sampai dengan saat ini kita sudah hampir 14 triliun kita menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat ya. 14 triliun, dan tahun 2020 justru ketika pandemi
tahun 2020 LPDB menyalurkan paling besar. Ya, tahun 2020 itu menyalurkan kurang lebih 2 triliun. Ya, jadi dari sejarahnya 13 triliun, yang paling besar itu justru ketika pandemi gitu. LPDB menyalurkan dana bergulirnya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini kan dana bergulir memang sudah dikelola oleh LPDB, disalurkan kepada koperasi dan akhirnya ini juga untuk penguatan modal juga ya. Betul. Untuk koperasi dan juga UMKM. Nah, sebenarnya siapa sih yang berhak atau mendapatkan pinjaman dana bergulir ini? Apakah ada syarat-syaratnya? Tentunya tidak bisa sembarangan, saya mau usaha Pak, oh iya silahkan ini dananya, nggak seperti itu ya Pak ya. Pasti ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya apa saja sih Pak? Syaratnya itu yang paling penting adalah punya badan hukum, ya, punya badan hukum. Kemudian kalau koperasi itu harus memiliki NIK, ya, bukan nomor induk kependudukan, tapi nomor induk koperasi, ya. Kemudian status kantornya jelas, kemudian sudah beroperasi, dan minimal dia sudah beroperasi 1 tahun, supaya kita bisa melihat di laporan keuangannya, koperasi ini seperti apa sih, gitu. Nah, sekarang dulu ya LPDB itu menyalurkan bisa melalui lembaga perantara, kemudian bisa melalui KM. Mulai tahun 2020 Pak Menteri, Pak Teten Mas Duki minta LPDB menyalurkan ke koperasi dulu deh. Gitu. Kenapa? Karena UKM itu udah banyak yang ngurusin, ada KUR, ada PNM, ada BAP dan segala macam gitu ya. Sudah banyak gitu UKM-nya. Sementara koperasinya itu sangat sedikit. Nah, mulai tahun 2020 LPDB hanya menyalurkan dana bergulir melalui koperasi. Kemudian siapa yang mendapatkan? Ya anggota koperasi nanti. Anggota koperasi bisa meminjam melalui koperasinya. Bagaimana dengan UKM? UKM sama. Silakan Anda bergabung dengan koperasi, nanti dari situlah Anda akan mendapatkan pinjaman dana bergulir. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau semakin bagus, nanti dia bisa mendapatkan pinjaman mungkin dari komersil dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Mbak Rudy. Oke, untuk dana bergulir sebenarnya ada berapa macam sih mekanismenya, Pak? Kalau di LPDB sekarang menyalurkan dana bergulir itu ada 2 skema. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Jadi kalau konvensional perhitungannya perjanjiannya dengan perjanjian ya. Kalau syariah kan pasti dengan akad ya. Akad berbasis syariah. Kalau konvensional dihitung jasanya berapa persen, kalau syariah dengan bagi hasil. Gitu. Kalau kemarin di masa pandemi konvensional kita menyalurkannya 3%. 3% itu menurun loh, bukan 3% flat, jadi sangat rendah sebetulnya. Kemudian kalau di syariah 20 banding 80, 20% yang di LPDB gitu, jadi tetap koperasinya lebih besar. Oke, LPDB ini kan layanannya mencakup seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Jakarta saja. Lalu apakah ada strategi bisnis yang memang digalakkan agar penyaluran itu merata di seluruh Indonesia nih Pak? Untuk menyalurkan dana bergulir tadi benar, memang kantor kita hanya ada di Jakarta. Kantor kita hanya ada di Jakarta, sementara layanan kita ada di seluruh Indonesia. Betul. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengenalkan LPDB ini lebih luas gitu ya. Kami sudah membangun beberapa unit, tapi bukan kantor cabang ya. Kita masih perpanjangan tangan mungkin ya Pak ya dari LPDB kita sebutnya. Di 5 wilayah, satu kalau di Sumatera itu kita ada di Pekanbaru. Kemudian di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan satu lagi di Makassar. Nah, tidak menutup kemungkinan mungkin kita akan mengembangkan, tapi tentu saja nanti akan melihat progres atau potensi di mana yang bisa kita salurkan. Tetapi selain Satgas, kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Ada yang namanya Jamkrida, Jamkrindo, ya. Kemudian termasuk dinas-dinas yang membina koperasinya sendiri, gitu. Nah, dari Kementerian Koperasi pun mereka juga punya namanya PPL ya, penyuluh koperasi. Itu ada 1.000 orang lebih. Nah, itu juga kita manfaatkan untuk jejaringnya LPDB. Kira-kira kan menyalurkan itu kan tidak gampang ya. Kalau kita menyalurkan banyak orang yang minta, tapi bagaimana menyeleksi orang ini yang benar-benar koperasi yang benar, bagaimana yang memang sesuai persyaratan, itu sebetulnya tantangan kita ketika menyalurkan dana bergulir. Nah, proses seleksinya seperti apa nih Pak? Tahapannya berapa lama mungkin sampai akhirnya dana bergulir ini? Oke, Anda berhak mendapatkan dana bergulir ini. Ya,
Kalau secara besaran ya tahapan kita hanya ada 3, mulai dari mulai dari verifikasi dokumen, kemudian proses penilaian, baru yang ketiga pencairan. Nah, verifikasi dokumen ini kita melihat kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh calon mitra kita. Nah, penyampaiannya bisa melalui dinas, bisa diantar sendiri, dan sekarang kita bisa melalui webnya LPDB, lpdb.id. Bisa melalui situ. Jadi kita juga memanfaatkan teknologi. Ya. Kemudian proses penilaiannya, yang paling utama proses penilaian itu tadi yang sudah saya sampaikan, kita bekerja sama dengan biro kredit ya. Biro kredit. Jadi kalau ada pengajuan, kita lihat ini koperasi ini ada pinjaman nggak di tempat lain. Kalau ada pinjaman, macet nggak? Itu satu ya, karakter. Kemudian pengurusnya, kita tarik juga pengurusnya. Ini bagaimana profil pengurusnya nih di Pepindo? Apakah dia juga punya pinjaman? Kalau misalnya dia punya pinjaman, kemudian macet, kita akan bilang silakan Anda perbaiki. Kalau perlu pengurusnya Anda harus ganti. Karena itu karakter, kita tidak boleh seperti itu. Jadi itu yang paling utama saat ini. Selain itu juga kita bekerja sama dengan lembaga penjamin. Ada Jamkrida, ada Jamkrido. Kalau Jamkrido kan di seluruh Indonesia ada. Kalau Jamkrida itu saat ini kalau lebih ada 18 provinsi yang masih memiliki. Jadi itu untuk menjamin supaya dana bergulir ini ketika kita menyalurkan ada yang menjaminnya. Gitu. Jadi bagi koperasi yang tidak punya jaminan, silakan pakai lembaga penjamin. Baik, ini semuanya terintegrasi berarti ya, saling berkolaborasi akhirnya memudahkan hingga dana bergulir ini bisa tersalurkan ke seluruh Indonesia. Betul. Nah, ini yang menarik nih ya Pak ya, yang namanya pinjaman itu kan pasti wajib dikembalikan. Betul, begitu. wajib dikembalikan. Tapi kan banyak juga kejadian nih Pak bahwa aduh ada kredit macet atau ada saya bulan ini nggak bisa bayar karena terdampak pandemi atau seperti itu. Apakah ada keringanan-keringanan yang memang juga diberlakukan oleh LPDB nih Pak? Ya. Untuk proses pengembalian ya? Kita ada namanya proses restrukturisasi ya. Jadi kalau memang dia belum bisa, Anda silakan mengajukan. Tahun 2020 kita ada banyak program kita, penundaan pembayaran pokok, kemudian ada grace period. Jadi kan orang pinjam itu kan pasti untuk modal usaha ya. Betul. Nggak mungkin 3 bulan itu dia langsung bayar gitu, nggak mungkin. Langsung untung begitu ya? Iya, enggak. Jadi ada kita memberikan namanya grace period. Jadi misalnya 3 bulan atau 6 bulan dia tidak perlu membayar pokok. Nanti bulan ke-7 baru dia membayar pokok. Jadi sama seperti perbankan, LPDB pun memberikan relaksasi juga gitu ya. Nah sekarang yang terakhir nih malah kita lagi membuat satu program nih. Kalau yang sudah macet yang lama-lama, ayo Anda selesaikan aja deh pokoknya. Saya kasih diskon denda dan jasanya 100%. Yang penting Anda komitmen bayar pokok. Nah itu sedang kita jalankan di tahun 2021. Ada pendampingan Pak seperti itu? Tetap ada pendampingan. Jadi sekarang teman-teman ini sekarang semua ke lapangan ya, menemui. Jadi walaupun di pandemi terus aktivitas jualan tetap ini. Tetap ya, tetap. Tapi meskipun dengan harus prokes jaga jarak, ngomongnya juga jaga jarak, pakai masker, tapi tetap jualan begitu. Tetap jualan kita. Oke, apalagi kita kaitkan dengan pandemi COVID-19 ini tentunya banyak sekali keterbatasan dari ruang gerak LPDB itu sendiri. Betul. Lalu juga bagaimana bisa terhubung dengan para tenant seperti itu untuk merangkul para pengusaha. Nah ini ada tantangan-tantangan tersendiri, tentunya harus ada inovasi-inovasi yang juga dilakukan ya, yang beradaptasi dengan kondisi saat ini. Apa? Ada program-program istimewa lainnya yang dikeluarkan? Kan kalau LPDB ini kan juga satuan kerja pemerintah ya, tentunya dia tetap mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan gitu. Jadi di internal kita sendiri, sekarang yang namanya transaksi keuangan itu tidak ada tunai. Semua dibayar cashless semua, jadi by transfer semua. Jadi sekarang kalau teman-teman keuangan ini dimanapun mereka dinas, tapi yang namanya layanan internal itu tetap jalan. Jadi kita ada yang namanya cashless, ada yang namanya menggunakan corporate card. Kemudian ketika dinas sekarang sudah mulai menggunakan geotagging. Jadi kalau geotagging, kalau dulu kan kita bawa-bawa SPD ya, kalau ketemu tempat orang tanda tangan, sekarang enggak, semua selfie aja.
Buktinya sudah cukup selfie ya. Bagaimana teknologi memudahkan segala urusan. Ya itu dari sisi internal kita. Kemudian kalau kita nggak bisa ketemu, bukan kita nggak ketemu ya, calon mitranya nggak mau ditemui gitu. Sekarang kita bisa menggunakan Zoom meeting, jadi virtual, rapat dengan virtual. Sekarang kita betul-betul menggunakan teknologi. Bahkan kemarin ketika tinggi-tingginya pandemi kemarin, jadi kalau memang nggak bisa pesawat, sudah teman-teman itu lewat darat, bawa mobil sendiri dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, nanti pulang udah. Karena jualan harus tetap nih, dagang. Iya, dan juga pelayanan juga harus pelayanan terbaik yang dikeluarkan ya, begitu betul, ya Pak ya. Jadi ya alhamdulillah, kan yang penting kan ketika niat baik gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman terjaga, tetap kesehatan. Walaupun kita juga punya klinik nih. Jadi teman-teman itu berangkat itu wajib PCR atau ya, antigen? Bukan PCR ya, antigen. Antigen. Jadi kita punya klinik, juga ada dokter. Jadi teman-teman itu kalau berangkat harus rapid tes terlebih dahulu. Nanti pulang rapid lagi. Jadi tidak boleh masuk sebelum tes keluar, tesnya keluar begitu hasil tesnya. Nah ini saya juga penasaran nih Pak. Biasanya kan segala konsep begitu ya, segala program ketika di lapangan ternyata kok ada kondisi-kondisi yang menarik, misalnya kayak UMKM yang mau dikasih dana ternyata saya tidak mau mengembangkan usahanya. Itu pernah terjadi seperti itu nggak? Terus bagaimana cara atau pendekatannya, strateginya begitu Pak? Iya, jadi kalau kita bicara koperasi aja, kita bicara UKM itu sesuatu yang menarik. Ternyata tidak semua UKM itu mau dikembangkan loh usahanya. Nah loh, dikasih penguatan modal ternyata nggak mau. Alasannya biasanya apa tuh Pak? Kalau biasanya, saya cukup mas, cukup segini. Itu teman-teman pasti udah bingung ya di lapangan. Waduh, begitu. Kalau sudah seperti itu, kita akan mengikuti ini bisnisnya kira-kira seperti apa. Contoh misalnya koperasi ya. Kalau kita berpikir tadi pinjaman, pembiayaan, pasti orang bilang tiap bulan bayar ya. Gitu. Nah ketika bicara koperasi nggak bisa begitu. Ada yang bayarnya 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, bahkan ada yang setahunan. Jadi kita pun mengikuti siklus yang ada di koperasi itu sambil kita melakukan edukasi. Ya. Nah salah satu jalan edukasi itu ya teman-teman ini. Di RIDI ini kan melakukan inkubasi segala macam gitu, bekerja sama. Bahkan ada koperasi-koperasi juga yang kita jadikan lembaga inkubator gitu. Oke, baik. Ya, jadi pendekatannya adalah kepada koperasinya. Nanti koperasinya yang melakukan pendekatan kepada anggota-anggotanya. Baik, sosialisasinya jadi terpusat lalu akhirnya dari koperasi itu disebarluaskan begitu. Jadi menarik gitu. Jadi kita bilang, ini kok nggak mau. Karakteristik dari UMKM ternyata berbeda-beda ya Pak. Jadi belum tentu semua usaha orang pola pikirnya itu ingin besar. Ada juga yang hanya untuk ya udah kebutuhan sehari-hari cukup daripada saya ribet harus minjem begitu Pak. Mungkin ya. Udah cukup sak menit tok. Pengalaman paling menarik Pak bagaimana? Kalau pengalaman paling menarik, saya kebetulan kalau saya keuangan kan jarang lah bertemu dengan ini. Pengalaman saya paling menarik kira-kira 2 tahun yang lalu, saya di Jawa Timur. Saya ketemu salah satu koperasi, umur koperasinya kurang lebih, kalau tahun 2000 sampai 2007 ya, berarti umurnya kurang lebih 20 tahun. Wow, itu sudah lebih tua daripada dana bergulir LPDB hadir ya Pak ya. Yang menarik apa? Ternyata koperasi itu masih hanya menggunakan kalkulator tok pembukuannya. Ya ada. Satu itu ya. Yang kedua, tidak pernah punya rekening. Jadi uang itu, jadi kalau anggotanya bayar, dia sudah punya list anggota yang mau pinjam. Telepon, jadi mau pinjam nggak? Nih ada uang. Dah. Jadi dia tidak, pembukuannya sangat sederhana, pakai kalkulator, cuman nggak punya rekening. Dan pengurus mulai berdiri sampai hari itu belum pernah diganti. Wow. Amazing. 20 tahun koperasinya. Lalu bagaimana di LPDP menggait koperasi itu?
Ya kalau model begitu kan kita harus pelan-pelan, kan nggak bisa ya. Jadi memang koperasi itu ketokohan itu penting gitu. Betul. Jadi ketika mereka sudah trust, percaya kepada pengurus ini, udah nggak apa-apa, yang lain boleh diganti tapi ini nggak. Baik. Nah, 2 minggu yang lalu saya juga ketemu salah satu koperasi di Pekanbaru. Koperasinya ibu-ibu, jadi 80% anggotanya itu ibu-ibu. Jadi ketuanya itu dari awal berdiri sampai hari ini Belum diganti. belum diganti. Jadi mereka cuma bilang gini, pengurus yang lain boleh, ketua nggak usah, biarin aja tetap, nggak ada yang setuju untuk diganti. Itu luar biasa, 20 tahun loh. Dan saya kebayang Bapak menghadapi koperasi yang di lapangan unik sekali ya, karena memang sudah kuat sekali mengakar di masyarakat. Betul. Jadi bukan hanya koperasinya, tetapi tokoh yang ada atau pendirinya begitu yang dipercaya. Nah itu kan tentu harus ada pengembangan ya dari sistem yang secara konvensional begitu, pakai kalkulator, lalu apalagi di tengah pandemi semuanya memang harus serba digital begitu. Nah itu bagaimana memasukkan sosialisasi dan edukasi itu? Gini, koperasi itu sangat kalau menurut saya rentan ya. Kitanya ya harus secara cair pelan-pelan ya Pak ya. harus menyesuaikan gitu. Walaupun kita bilang kita ingin memodernisasi koperasi, kita ingin mau mengembangkan koperasi, tapi tidak bisa serta-merta. Jadi pelan-pelan kita harus memasukkan edukasi, pembinaan dan lain sebagainya. Karena banyak kejadian ketika kita rubah justru kolaps. Oh baik. Ya. Jadi contohnya kayak tadi ya, ketika pembayaran, dia menyalurkan ke anggotanya, bayarnya 3 bulan. Sementara kita mewajibkan 1 bulan bayar. Nah, itu pada akhirnya nggak bisa. Nggak jalan. Nggak jalan. Jadi akhirnya kita harus menyesuaikan. Jadi tidak gampang memang gitu. Ketika jangankan ini, perbankan saja belum tentu semuanya mau memberikan pinjaman kepada koperasi ya. Koperasi dan UMKM karena ada karakteristik yang berbeda ya, yang begitu Betul. spesial dari masyarakatnya. Jadi justru itu pemerintah hadir di situ. Gitu. Melalui LPDB ini Melalui begitu ya Pak. LPDB. Nah untuk teman-teman atau sobat Ridi yang mau tahu Ya. tentang mekanismenya seperti apa, syaratnya seperti apa, terutama mungkin banyak sekali ya di era pandemi ini yang tiba-tiba menjadi pengusaha dadakan nih Pak. Betul. Nih apa saja sih yang harus dipenuhi, harus dipersiapkan, atau mungkin ada website atau apapun yang bisa memberikan informasi itu? Ya. Sebetulnya semua informasi itu ada di webnya LPDB, lpdb.id. Jadi kalau teman-teman milenial terutama ya, yang senang dengan IT kan teman-teman milenial ya, silahkan berkunjung ke website kami, ya, lpdb.id. Kemudian bagi UKM yang saat ini mungkin kesulitan, silahkan bergabung di koperasi dulu gitu. Silahkan bergabung di koperasi dulu supaya bisa mendapatkan pinjaman dana bergulir melalui koperasinya. Apalagi UKM sekarang yang sedang berkembang bagus gitu ya. Silahkan berkoperasi dulu gitu. Secara perlahan, nanti pada saatnya mungkin setelah dibuka UKM boleh, mungkin nanti kita akan ini. Kemudian tentu ada beberapa penekanan ya. Saat ini kita menyalurkan dana bergulir yang diutamakan tadi, satu, ada beberapa yang usaha strategis ya. Kemudian yang ekspor ya. Ekspor yang usahanya kira-kira ekspor gitu ya. Kemudian tadi yang strategis, kemudian sektor pangan itu juga kita mengusahakan. Dan kita kebijakan saat ini Pak Menteri itu minta supaya LPDB tidak hanya menyalurkan dananya saja, tetapi tolong disambungkan bisnisnya dari hulu sampai hilir. Jadi kan orang berhutang itu kan dalam tanda kutip kadang lupa itu ya. Betul. Itu harus sering-sering ditengok gitu ya. Dicolek begitu ya, biar ingat, mohon maaf ini bukan hibah, mohon maaf ini pinjaman begitu ya. Iya. Kemudian usahanya ini kita bantuin. Jadi kalau memang di usaha ini kita carikan, misalnya dia butuh bahan, kita carikan, Anda bisa ngambil sini. Kemudian kita carikan off-takernya. Carikan off-takernya supaya bisnisnya jalan. Oke, sebagai jembatan juga berarti ya Betul. Pak ya. Jadi kita tidak hanya menyalurkan dalam bergulir, tapi menyambungkan dalam satu rantai siklus usaha gitu ya. Jadi mulai hulu sampai ke hilir, sehingga nanti
kan efeknya juga ke pinjaman kita kan. Ketika bisnisnya jalan bagus, berarti pinjamannya akan terus mengalir kan gitu. Ketika dia mengembalikan, kan kita bisa menyalurkan kepada koperasi-koperasi yang lain. Karena koperasi itu banyak loh, ada 120.000 lebih seluruh Indonesia. Wow. Dengan karakteristik yang tadi Dengan juga ya, yang unik-unik ya. Jadi kalau kita bicara koperasi UKM itu kita seperti melihat lautan, macam-macam barang. Saya kebayang sih, saya pikir cuma ya udah kita ketemu, proposal diajukan, begitu ternyata ada juga yang masih menggunakan kalkulator, jangan-jangan pakai Simpoa juga ada lagi Pak. Oke, untuk terakhir Pak, harapan dan saran Bapak kepada para pelaku koperasi yang ingin bermitra dengan LPDB seperti apa? Atau mungkin ajakan kepada para pengusaha muda yang ingin memulai usahanya nih Pak untuk tetap semangat. Baik, Mbak Widi, ini mungkin klasik ini sebetulnya. Kalau kita bicara pembiayaan, itu banyak sekali dalam tanda kutip kalau gula itu pasti ada semut. Kira-kira gitu ya. Kalau gula itu, kalau kita bicara pembiayaan itu seperti gula, nanti banyak semut yang datang. Kita banyak mendengar ada orang-orang tertentu di luaran gitu yang mengatasnamakan pegawai LPDB, mengatasnamakan dalam tanda kutip dan segala macam. Pinjaman LPDB tidak dikenakan biaya. Pinjaman LPDB tidak digunakan biaya. Kalaupun ada biaya yang dikeluarkan, itu hanya untuk membayar notaris pada saat akad atau penandatanganan akta atau perjanjian gitu ya. Hanya itu biaya yang dikeluarkan, dan itu pun silakan Anda cari sendiri notaris yang ada di sekitarmu. Yang penting dia terdaftar di OJK, ya. Dia terdaftar di OJK, atau kalau tidak terdaftar di OJK, dia pernah menjadi rekanan perbankan di sekitar itu, ya. Gitu. Jadi sekali lagi, tolong kalau ada orang yang mengatasnamakan LPDB dan bla 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 gitu ya, janji ini segala macam, tolong nggak usah. Silahkan berhubungannya dengan LPDB langsung, nggak usah yang model-model seperti itu. Semua layanan kita tidak ada biaya. Semua layanan kita tidak ada biaya, dan bagi teman-teman yang mau mengakses pinjaman ke LPDB, semua persyaratan bagaimana proses, bahkan bisa mengontrol sampai di mana prosesnya, bisa dilihat dari website kami lpdb.id. Jadi benar-benar harus akses yang terpercaya sekali ya Pak. Sudah ada website secara officialnya, silahkan kunjungi saja lpdb.id agar mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh, yang lebih detail, bisa berulang kali dilihat begitu ya, syarat-syaratnya apa, ini jangan-jangan saya sudah punya atau belum, koperasinya seperti apa, itu juga pasti ada ya di lpdb.id. Baiklah Pak Niza, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Kayaknya sebenarnya 30 menit kurang ya untuk bicara mengenai ini gitu. Belum lagi curhat-curhatan mungkin. Nanti kita bikin edisi yang baik, curhatan, tantangan bertemu dengan koperasi di luar Jakarta mungkin. Itu kan pasti ada karakteristik yang berbeda dari daerah. Kita di koperasinya. Oh boleh, kita roadshow ibaratnya ya. Jadi bisa melihat benar-benar the real inilah. Secara nyata. Inilah koperasi yang ada di Indonesia. Jadi jangan sampai orang-orang koperasi paling gitu aja. Eits, jangan salah, banyak sekali yang harus kita kenali ya. Kalau koperasi yang modern, yang transaksinya juga seolah seperti perbankan, tapi di internal mereka ya. Betul. Kan yang kemarin kan lagi rame tuh. Enggak, banyak loh koperasi-koperasi yang juga sudah modern. Jadi kaum milenial sudah hadir di situ ya. Betul. Jadi kita bicara koperasi itu ada yang paling atas, ada juga yang masih bawah gitu. Begitu. Jadi itu unik gitu. Tapi bukan berarti yang di bawah itu tidak hidup. Bahkan mungkin lebih berakar erat dari nenek moyang kita, mungkin dari nenek kita masih ada itu koperasi, memang sudah hadir sejak dulu. Baiklah Pak, benar-benar harus berakhir nih 30 menit. Sayang sekali, terima kasih banyak atas waktunya, dan untuk Anda Sobat Ridi, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan semoga perbincangan kami berdua bermanfaat bagi Anda. Saya Widi Dwinanda pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.